Dulu Mas Jenar mengalami puasa berbicara. Begitu pula dengan saya. Pernah 2 tahun saya tidak berbicara sama sekali. Bahkan saya hilang dari peradaban di media sosial. Bahkan membuat status di WA saja saya sudah kuat 4 tahun, 5 tahun ke belakang ini saya tidak pernah membuat status di WA. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya harus membuat status di Instagram, di Facebook. Jadi janjian itu saya pengen berpuasa di WA, tapi ternyata Tuhan memberikan keseimbangan saya harus membuat status di Facebook dan Instagram. Dan itu dimulai dari apa? Kebutuhan. Jadi kesenian dan kebudayaan ini saya mengukurnya dari kebutuhan. Semakin orang tidak butuh seni dan semakin orang tidak butuh budaya, maka Tuhan akan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan pembacaan itu, semakin kita tidak ingin nulis, maka Mas Jenar akan semakin sergap nulis. Dan itu pasti sudah pernah dialami. Semakin Mas Jenar tidak ingin berbicara di pabrik, Tuhan akan menyiapkan beberapa tempat dan panggung untuk berbicara di pabrik. Begitu. Jadi ada istilah nafas, bahkan dialog saja, orang diam saja, itu bisa dikatakan berdialog bersama. Mas Pandu mengamini itu, Mas Jenar pun akan mengalami dan mungkin punya pembacaan yang berbeda tentang dialog yang tak berdialog dan dialog yang benar-benar dialog. RBP ke depan ini, Mas Jenar tahun 2025 ini akan mengalami siklus yang seperti apa? Menurut Mas Jenar ini, monggo dijawab sesuai dengan ya dijawab dan diuraikan. Nah, karena dijawab saja tidak cukup, harus diuraikan. Monggo. Jamaah yang saya hormati, yang saya banggakan. Selama beberapa bulan terakhir, teman-teman, saya itu mendapat gangguan terkait dengan pengertian antara pantura dan pesisir. Terlebih karena satu pekerjaan khusus sama teman-teman di komunitas ini. Yang kedua, pembacaan akan beberapa riset yang telah dilakukan oleh akademisi yang sudah profesor, misalnya Profesor Dr. Ningrat, bukunya Kebudayaan Jawa, dan Profesor Hadi Utomo, Sinkretisme Jawa. Pantura dan pesisir itu memang nggak bisa disatukan. Pembacaan dari Pak Dr. Ningrat bahwasanya masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu terbagi atas beberapa pesisir. Jadi begini, kalau kita letakkan kawasan bekas Kerajaan Mataram, wilayah itu itu kan disebut Negari Agung. Kalau Plat Adi, Blitar, Tulungagung itu disebutnya Mancanagari. Nah, di wilayah sepanjang pantai disebutnya pesisir. Ada pesisir Wilayah dan ada pesisir wetan. Pesisir wetan ada kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, dan Tuban. Pesisir Wilayah ada Blora dan beberapa wilayah di sana. Nah, kenapa kok tidak menggunakan kata pantai, tapi menggunakan kata pesisir? Ternyata begini jawabannya. Kalau kita menggunakan kata pantai, ini kajiannya menggunakan politik, ekonomi, bisa juga kemiliteran.
pantai. Kalau pesisiran kajiannya menggunakan antropologi, sosiologi, dan ilmu humaniora serta beberapa ilmu sains, misalnya biologi. Artinya bahwa pesisir itu adalah rumah hidup. Ada masyarakat, ada komunitas, dan seterusnya. Beda dengan pantai yang terang-terang saja itu ada pasir, terumbu karang, dan sesuatu yang bisa kita amati secara empiris. Nah, persoalan ini sebenarnya mau saya konsultasikan dengan Pak Gaji, mungkin bisa juga dijelaskan sama teman-teman. Sebenarnya kita menggunakan, sorry mungkin agak akademis Pak ya. Sorry Mas Rofi ya, serius. Dalam sejarah yang panjang, karena kata tiba ya, ada politik, ada ekonomi dan militer untuk mengkaji pantai. Selalu pertanyaannya adalah siapa pemilik pantura? Siapa pemilik pantai dalam hal ini, bukan pantura? Siapa pemilik pantai? Ya, itu pertanyaan yang sangat mendasar yang akan mengaruhi daripada masyarakat pesisiran. Negara Indonesia menerangkan bahwa pantai itu dimiliki oleh semua negara Indonesia, dikelola untuk membangun pantai semua negara Indonesia. Itu pertanyaannya, siapa pemilik pantai? Yang kedua, bagaimana masyarakat pesisir diberdayakan atau memberdayakan atau diberdaya, itu pertanyaan sebenarnya sosiologis dan lebih mengarah pada sesuatu yang dalam hal ini humanoris, jadi ilmu sejarah yang mesti ada di pesisir. Ya, humanoris, ya, sejarah, sastra, dan seterusnya, ilmu modern itu mesti di pesisir, bukan di pantai. Itu kalau kita menggunakan kacamatanya Profesor Kunchoro Ningrat atau Sadi Utomo, jadi membedakan itu. Kalau kita melihat di pantai, kan pertanyaannya, siapa yang memiliki pantai? Siapa yang menjaga pantai? Sebenarnya dalam militer, karena itu kapal-kapal Majapahit, kapal-kapal Kerajaan Jepun kan memiliki pantai. Nah, ketika VOC berhasil mengusir perlawanan dari Madura itu apa? Jadi kampus itu menuju itu kan kita pemetaan pantai lah. Ya pantai itu. Jadi berbicaranya adalah itu lah. Makanya kadang-kadang saya pikir perlu juga ya kayaknya kita melakukan kajian yang bersifat politik, ekonomi, dan seterusnya. Tentu saja itu bukan sesuatu yang rahasia, karena kita mendapat begitu banyak data terkait bagaimana pantai ini. Misal dari tahun 2004 ya, pemerintah Lamongan menetapkan pantai kita dari 2009 kawasan industri maritim Lamongan seluas 440 hektar, meliputi 4 desa di Kecamatan Pasiran, Desa Kemantreng, Desa Sidokelar, Pulau Sadang misalnya. Berdasarkan survei, lalu begini maksudnya, oh ternyata ada definisi lain yang diberikan oleh pemerintah ini, dan nanti ekonomi khusus. Ini kenyataannya nggak bisa kita abaikan begitu ya. Ada kepentingan secara politis, kepentingan ekonomi, dan seterusnya itu loh. Sehingga kita membaca budaya, yang membaca hal yang lain gitu ya. Jadi menurut saya, misalnya kita marah dengan keberadaan industri yang begini-begitu, dalam momen itu karena ternyata pantura didefinisikan begitu kan. Ada kekuatan besar yang kemudian kan nggak selesai hanya dengan fakta gitu. Makanya saya pikir strategi kebudayaan ini yang harus kita pikirkan gitu. Kita pikirkan secara bersama, apakah agresif, apakah defensif, apakah bersifat kolaboratif gitu. Ini strategi penting karena bicara pantai ya bicara ekonomi, bicara politik, bicara militer gitu. Menurut saya itu satu sisi. Ketika saya membaca beda antara pantai dan pesisir gitu ya. Nah, saya juga kesulitan untuk menjawab dalam kepala saya.
sejauh ini bagaimana orang pesisir mengetahui pantai itu Pak. Itu yang belum sampai ini belum saya ketahui. Nah itu belum ada Mas Aris dan teman-teman dari pondok. Kalau nggak salah begini Pak, aku pernah dengar cerita dari orang. Jadi ketika ada pembangunan WBR itu ada usaha dari almarhum Kiai tidak salah untuk lebih berhati-hati lagi karena perubahan di sana akan mempengaruhi watak daripada pesisir. Nah, definisi industri yang kita terima adalah begini kan, peralihan daripada kehidupan secara agraris menuju pabrik dan industri itu. Ini tentu baca secara ekonomis, makanya aku jadi tidak menjadi sesuatu yang mengherankan ketika ada pola-pola hidup cara yang berbeda karena kita masalah industri. Yang mengherankan adalah kenapa seakan-akan kehilangan juga cara membaca itu perubahan itu. Mungkin itu saja Pak. Kalau ada yang mau komentari teman-teman ya selain dari Pak Sugi barangkali ada yang mau komentari curhatan kaya itu pada curhatan. Satu ya tadi ya kita coba untuk memilah antara kata pesisir dan kata pantura sekaligus konsekuensinya tadi dan beberapa lain. Ya saya kembali Pak. Oke, luar biasa ya. Oke, semakin haru semakin serius nih. Meskipun toh ada tak seriusnya. Oke, Mas Sinar, ini seandainya matur suwun Mas Ali ya. Iya, itu Mas Ali. Jadi berbicara tentang beberapa riset dan kajian-kajian yang sempat tertulis maupun yang masih ada di benak berkaitan dengan Pantura ini kompleks banget ya macam-macam, ini luar biasa. Nah, strategi kebudayaan ini yang menarik, strategi kebudayaan kolaboratif yang mungkin saja menjadi alternatif pilihan dari rumah budaya Pantura untuk ke depan. Tidak tahu Pak Beni Jazuli sendiri membaca strategi kebudayaan ini yang akan dipilih oleh rumah budaya Pantura ini seperti apa? Karena ini strategi kebudayaan adalah bagian dari jembatannya dari nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai kultural yang menjadi jembatan yang luar biasa untuk menjadi bagian dari strategi kebudayaan. Karena ngomong strategi berarti kan laku hidup manusia. Nah, mungkin